Iya, saya Tatang Mutakin, staf ahli Mendikbudristek bidang talenta. Eh, Selamat untuk cerdas cerita data statistik yang telah terbit, dan saya kira ini sudah banyak yang menunggu, dan banyak komentar yang melihat bahwa mereka sangat senang dengan cerita data statistik yang mudah dipahami dan tentu dengan data yang terakhir, sehingga menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Hai sahabat data, kembali kita bertemu di podcast Sedap Statistik Edukasi DAPS episode keempat. Nih, di episode ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Sahabat data pasti familiar kan ya dengan yang namanya sosial media gitu. Kita pasti punya lah ya sosial media. Dan setiap hari kita tuh sering mendengar berita, informasi gitu dari sosial media. Tapi sayangnya tidak sedikit dari semua berita dan informasi yang kita dapatkan dari sosial media atau media digital lainnya yang sifatnya tuh hoax. Nah, ngomongin soal hoax ini, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik kalau nggak salah udah di 2 tahun berjalan ini mengeluarkan produk baru yang namanya adalah Cerdas untuk Indonesia atau Cerita Data Statistik untuk Indonesia. Nah, meaning makers di DAPS ini biasanya manggilnya hanya cerdas aja gitu. Nah, hari ini saya Diar Niken Larasati akan menjadi host di podcast kita kali ini untuk mengulik lebih dalam apa sih itu cerdas, kemudian gimana ya dia biasa mengcounter berita-berita atau informasi gitu yang kita dengar selama ini. Kemudian juga cerita apa aja sih yang bisa kita baca di cerdas ini gitu. Lalu gimana ya ngaksesnya gitu. Nah, untuk itu saya nggak sendiri, teman-teman, sahabat data. Saya ditemani oleh tidak lain tidak bukan adalah Mbak Valen Gigi Saputri sebagai Ketua Tim Kerja Cerdas. Selamat datang Mbak Valen. Selamat datang, halo Mbak Diar, selamat pagi. Semangat banget ya Mbak Diar ya. Semangat banget ya. Pertama saya mau ngasih selamat dulu nih Mbak Valen. Dengar udah rilis ya Cerdas edisi terbaru akhirnya. nih. Akhirnya rilis. Kapan tuh rilisnya? Rilisnya di akhir bulan Mei. Oh, akhir bulan Mei. Itu edisi ketiga. Oh, edisi ketiga. Di tahun 2024. Oke, edisi ketiga Cerdas di 2024 sudah rilis di bulan Mei kemarin ya. Nah, apa sih Cerdas itu sebenarnya Mbak? Mungkin bisa cerita sedikit? Cerdas itu semacam buklet ya, isinya mengenai analisis lintas sektor. Datanya tuh dari official maupun dari pengembangan statistik ya, pengembangan statistik yang kita olah bisa big data, remote sensing begitu. Nah, bentuknya itu seperti mini jurnal. Tapi uniknya di sini bukan dengan bahasa jurnal yang cukup ribet, jadi bahasanya dimudahkan begitu ya. Jadi seperti mudah dipahami oleh orang awam. Itu tujuannya. Jadi kita memberikan insight gitu lewat data official tadi, tapi nggak dengan menggunakan bahasa yang ribet sehingga orang yang bukan statistik pun tuh bisa memahami gitu ya. Betul, itu tujuan utama kita. Karena itu cukup challenging ya. Iya benar, challenging sih untuk teman-teman yang berbasic statistik itu untuk menulis hal yang statistik tapi nggak statistik gitu ya cara penyampaiannya. Tentu aja itu pasti bukan hoax ya. Tentu aja pasti itu bukan hoax karena datanya udah pakai official gitu. Iya, oke. Dan data dari kajian yang juga sudah metodologinya sudah bisa dibuktikan. Oke, mantap banget. Jadi kalau kita baca artikel Cerdas, kita bisa menambah wawasan dan tentu saja wawasannya itu bermanfaat ya. Ya, betul, Kak Diar. Oke, thank you Mbak Valen. Terus apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Cerdas ini di DAPS? Jadi kalau dirunut dari
belakang ya. Hmm. Awalnya namanya tuh bukan cerdas. Oh, gitu? Namanya Booklet Datain. Ya, Oh, itu oke. dari tahun 2022. Jadi kan pengembangan big data itu di DAPS sudah cukup panjang ya. Ini gimana nih, kok kita pengembangan big data outputnya ada, tapi kok gak kita bunyikan secara lebih populer. Maka dari itu di DAPS mempublikasikan publikasi Datain dalam bentuk buklet itu dari tahun 2022 dan 2023, jadi 2 tahun. Nah, di tahun 2024 ini muncullah publikasi dalam bentuk buklet juga, namanya Cerdas, yang tadi sudah disinggung Mbak Diar ya, cerita data statistik itu. Oh, oke. Nah, Cerdas ini gabungan dari 3 publikasi yang sebelumnya sudah ada di DAPS. Yang pertama, Datain tadi yang sudah disebut, lalu ada publikasi analisis isu terkini, lalu juga ada publikasi inkesra tematik begitu. Ketiganya tuh punya karakteristik masing-masing, Mbak Dian. Kalau Datain itu dia lebih menonjolkan dari sisi data big data begitu ya, dari kajian metodologi pengembangannya. Jadi dia menggabungkan data official dan juga data non official tadi ya, masih data pengembangan. Apa tuh maksudnya data non official? Misalnya seperti big data mungkin ya, atau remote sensing begitu. Jadi seperti sudah ada nih guideline-nya, tapi secara official itu belum dipublish, jadi sebagai pelengkap. Jadi gitu pelengkap ya, oke. Lalu untuk analisis isu terkini, ini bentuknya seperti mini jurnal juga dengan bahasa populer. Dan dia menekankan pada isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan, Mbak Dian. Oke. Sedangkan untuk yang inkesra tematik, ini lebih cenderung ke analisis ilmu sosial, dan keunggulan dari analisis inkesra tematik ini dia selain data kuantitatif juga ada data kualitatif. Kita melakukan in-depth study gitu. Jadi harapannya cerdas ini yang gabungan dari 3 publikasi ini bisa saling melengkapi satu sama lain gitu. Jadi bisa bikin kita makin cerdas lah ya dengan membaca Cerdas ini. Iya, nanti di akhir tahun kita akan dikumpulkan menjadi satu dengan branding analisis isu terkini begitu. Oh, jadi kumpulan cerdas-cerdas ini itu nanti akan dikumpulkan menjadi satu publikasi namanya Isu Terkini ya. Dan itu rilisnya di akhir di Desember, Mbak. Oh, Desember. Kenapa sih harus rilis jadi satu publikasi? Nah, publikasi analisis isu terkini ini sudah ber-ISSN ya. Jadi kalau sudah ber-ISSN ini sudah ada kredibilitasnya, dan ketika disitasi oleh pemangku kebijakan, oleh akademisi itu lebih reputable. Oh, oke. Wah, mantep banget nih kayaknya. Tadi kan udah cerita ya bahwa Cerdas itu gabungan dari Datain tadi ya. Datain yang menggunakan big data juga gitu. Kemudian isu terkini dan inkesra. Nah, biasanya topik-topik yang diangkat tuh apa sih, Mbak, di buklet Cerdas ini? Nah, untuk tahun ini ya, karena bisa dibilang Cerdas ini baru lahir ya di tahun ini ya. Iya, baru walaupun lahir. Sebenarnya embrionya tuh udah dari lama, tapi karena Cerdasnya baru lahir di ini, kemarin kita sepakat mengangkat isu tentang SDGs. Karena SDGs ini banyak sekali ya temanya, mulai dari sosial, ekonomi, dan lingkungan, hukum tata kelola. Tetapi untuk Cerdas di tahun ini kita hanya ketiga pilar besar SDGs aja, di sosial, ekonomi, dan lingkungan begitu. Dan untuk edisi yang pertama itu Cerdas kita membahas mengenai kaitan IPM dengan apa itu namanya kesehatan ya, SDGs tujuan 3. Oh, jadi masuk ke goal 3 SDGs dan juga gitu tentang ya. pekerjaan layak atau side hustle. Untuk edisi 2 ini tentang kesetaraan gender, sedangkan edisi 3 itu tentang pendidikan berkualitas. Oke, jadi itu semua tadi topik-topiknya itu masuk ke dalam goals-goals yang udah dicanangkan oleh SDGs ya. Sudah ada di metadata SDGs gitu. Oke, harapannya tuh apa ya? Kenapa kita membahas SDGs? Harapannya karena ini SDGs ini kan dari tahun 2015 sampai tahun 2030 ya, sudah di tengah jalan nih dan tinggal sebentar lagi. Nah, selain BPS ini punya sekretariat SDGs ya, dan juga sekretariat nasional SDGs yang ngukur seberapa jauh sih SDGs ini udah tercapai di Indonesia, maka kita tim Cerdas juga melihat
impact-nya dalam sub yang lebih khusus. Oke, begitu. jadi biar para pembaca ini lebih bisa memahami gitu ya, bagaimana sih perkembangan dari target-target SDGs sampai dengan saat ini gitu ya Mbak Iya, ya. betul, Mbak. Oh wow, seru banget nih, cerdas nih. Tadi kan Mbak Valen udah cerita nih ya tentang data-data, ya walaupun sekilas gitu. Nah aku pengen tahu lebih lanjut lagi nih, mungkin bisa dielaborasi gitu ya. Data-data yang biasa dipakai itu apa sih? Dan biasanya kita tuh kalau nganalisis pakai apa ya? Kan karena tadi di awal disampaikan kalau sedap sini dia bentuknya light gitu ya, statistik tapi bisa dibahasakan dengan sederhana, jadi setiap orang berbagai kalangan bisa memahami. Nah, analisisnya tuh pakai apa ya biar si cerdas ini bisa terpahami dengan baik oleh pembaca? Ya, baik Mbak Diar. Untuk datanya kita tetap pakai data BPS ya, data utamanya yang sudah official, misalnya data Susenas, data Sakernas, data Podes begitu. Lalu juga tadi sudah disebutkan ya tentang pengembangan data yang unofficial seperti big data ataupun remote sensing yang mungkin nanti akan kita pakai ketika mengulas tentang lingkungan karena data lingkungan itu cukup terbatas begitu. Lalu untuk metode analisisnya ya Mbak Diar ya, itu kita pakai yang deskriptif dan jika memungkinkan kita juga pakai inferensia juga. Oh, bisa pakai inferensia gitu? Bisa pakai yang Reklog, pakai analisis data panel, spasial dan lain sebagainya gitu. Selain itu juga kita ada pendekatan analisis kualitatif. Kita akan mengarah ke sana nanti untuk beberapa tema tertentu yang datanya masih minim dan perlu kajian lebih lanjut untuk ke lapangan gitu. Misalnya in-depth interview begitu. Kayaknya kalau ngelihat dari pekerjaannya ini cukup sebenarnya hasilnya tuh light, tapi saya yakin nih di balik layar nih kayaknya nggak light banget gitu ya. Pasti ini butuh pekerjaan yang cukup berat gitu ya. Apalagi tadi mau ada in-depth juga dan analisisnya juga bisa macam-macam gitu. Betul, Mbak. Nah, berapa orang sih yang ada di dalam tim cerdas ini kalau boleh tahu, Mbak? Total ada 16 orang, Mbak Diar. Wow. Tim tergemuk yang tim ada tergemuk ya. Yang kurus cuma ketua timnya doang. Mungkin karena terlalu mikirin cerdas ya Mbak. Jadi gitu. Kenapa sih kita banyak banget gitu ya. Jadi kita itu satu edisi itu ada 2 artikel. Nah, masing-masing artikel ini ada 2-3 kontributor. Begitu Mbak Diar. Jadi ada yang dia mengolah datanya, ada yang dia nyari literatur review, ada yang dia itu compiler data-data yang lain begitu. Dan balik lagi Mbak Diar seperti yang tadi saya sebutkan, membahasakan statistik yang cukup rumit dengan bahasa yang mudah dipahami, lebih sederhana, itu cukup menantang. Ya teman-teman tuh biasanya bahasanya A, B, C, D, E. Nah ini gimana nih merangkainya, bikin storytellingnya agar publikasi ini nyaman gitu ya, nyaman, mudah dipahami pembaca yang literasi statistiknya masih menengah begitu. Oke. Jadi emang butuh banyak orang di dalamnya dengan tugas masing-masing tadi ya. Ada yang mengolah, ada yang menulis dan membuat itu menjadi light gitu sehingga bisa dinikmati oleh para pembaca. Ya, gitu. kokinya banyak. Oh, by the way ini kalau bukletnya tadi udah disampaikan belum ya? Rilisnya setiap berapa bulan sekali? Oh, rilisnya setiap 2 bulan sekali. Oh, rilisnya setiap 2 bulan sekali ganjil, ya? kecuali yang edisi pertama. Oh, oke. Edisi pertama itu bulan Februari, yang edisi kedua Maret, ketiga ini Mei, lalu selanjutnya nanti bulan Juli ya. Juli, September dan November. Oke. Nah, kalau mengingat di podcast sebelumnya nih ya kan sempat juga ada edisi di mana mewawancarai Pak Direktur nih gitu. Di mana Pak Direktur ini sangat concern banget sama yang namanya quality, data quality gitu ya. Jadi segala produk nih yang dihasilkan oleh DAPS tuh harus melalui penjaminan kualitas. Nah, cerdas nih gimana nih kalau untuk penjaminan kualitas? Tentu aja ada Mbak. 2 kali. Jadi, layering ya? Iya, betul. Banyak ya? Jadi selain kita ada penjaminan kualitas internal, itu juga ada penjaminan kualitas eksternal ya. Jadi pertama ketika teman-teman, alurnya gini, ketika teman-teman sudah selesai mengolah data kasar, tapi belum menyusun draft rapinya ya, jadi kan outline-nya udah tercapai, tujuannya apa, manfaat penelitiannya bagaimana, pokoknya pertanyaan penelitian itu udah tercapai gitu ya.
kita susun semacam grafik begitu ya, beberapa grafik kita lempar dulu ke publik. Ke publik tuh maksudnya Ke DAPS aja. Oh, oke, kirain udah ke para pembaca gitu. Belum ya. Oke, ke Belum. DAPS. Jadi, ada kegiatan namanya Gains, Grab Oh, the Insight. oke. Jadi itu dari situ tuh teman-teman mau lihat nih, misalnya nih kita mau lihat apakah kayak kemarin ya pendidikanku berarti ongkos ya, bagaimana komuter ini pelajar komuter ini bagaimana sih biayanya, bagaimana gambarannya, karakteristiknya. Nah itu itu udah baca tuh aku, Mbak. Iya, dulu ditampilkan dulu di depan teman-teman. Grafiknya apakah ini sudah firm, adakah masukan yang lain begitu, dengan tidak melebarkan cakupan penelitian ya. Jadi lebih tetap fokus di situ. Nah, dari sini teman-teman nih, karena kan gajah di pelupuk mata itu tidak tampak, sedangkan kuman di seberang lautan itu tampak ya. Nah, jadi ketika ini, wah nggak bisa nih kamu pakai analisisnya kayak gini, cukup deskriptif aja nih. Wah nggak bisa, inferensinya seperti ini, atau mungkin ada masukan yang lain. Grafiknya nggak bisa dong, cuma grafik batang nih. Coba kamu tambahin grafik yang lain begitu. Nah, ini sebagai penjamin kualitas internalnya gitu. Setelah itu baru teman-teman ini menyusun draftnya dengan cara yang lebih rinci, dengan masukan-masukan dari Gains tadi, diskusinya. Setelah itu kita akan mengundang expert review dari seorang ahli ya, bisa akademisi, bisa juga staf ahli begitu, dan bisa juga pemangku kebijakan terkait begitu. Nah, dari sini bisa dilihat nih bagaimana struktur penulisannya, apakah sudah tepat, apakah saran dan kebijakannya ini sudah mengena, ataukah mungkin ini bisa jadi catatan ya, seperti kemarin yang di pendidikan berkualitas juga. Ini bagus ya tulisannya begitu, hanya saja data ini masih terbatas. Mungkin perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Salah satu saran dari reviewer itu adalah melakukan in-depth study begitu. Itu Mbak Diar. Oh, kayak gitu ya. Jadi memang cerdas ini udah melalui beberapa layer tadi ya, beberapa layer penjaminan kualitas. Bener banget sih, kadang kita tuh nggak sadar gitu ya, apakah yang kita lakukan ini tuh sebenarnya udah bisa dipahami atau belum gitu. Makanya kayak butuh orang lain untuk mengecek gitu ya, ini tuh sebenarnya grafik-grafik yang kita buat ini tuh sebenarnya udah pas atau belum sih gitu. Jadi kayak saya inget sih kalau misalnya penulis pun gitu ya, biasanya dia akan kasih draftnya ke ke temennya kah atau ke orang yang dia percaya untuk membaca apakah paham nggak gitu. Nah, grafik ternyata juga kayak gitu ya. Dan kemudian tadi ditambah dengan dari eksternal reviewernya agar gitu. lebih mengena gitu ya. Karena kan eksternal review ini belum tentu nih dia orang statistik gitu kan. Belum tentu orang statistik, tapi dia paham nih tentang misalnya topiknya, tentang pendidikan. Nah, terus tentang apa tadi gender, tentang tenaga kerja gitu. Jadi dia expert di bidang lain tapi bukan seorang statistisi gitu. Oke. Jadi dia bisa memberikan masukan yang terkait topiknya itu untuk menambah menambah insight di tulisan cerdasnya itu gitu ya, benar. Benar gitu Mbak Diar. Kayaknya menarik banget nih ya cerdas nih ya. Jadi pengen tahu nih cara ngaksesnya gimana nih cerdas nih? Cerdas ini bisa diakses ya seperti biasa di website BPS tuh ada. Oh, jadi udah ada ya di website BPS ya? Atau kita juga mengupload ya, selalu upload announcement, pengumuman tentang cerdas yang udah terbit itu di sosial medianya di APS. Makanya jangan lupa follow di APS BPS. Oke, ada di sini nggak nanti tulisannya di APS BPS. Oke, ada linknya ya nanti ya. Ada YouTube-nya, ada Instagram-nya gitu. Dan di situ bisa Bapak Ibu sekalian download ya di situ. Atau mungkin ada short link-nya juga kita bikin di situ agar lebih mudah langsung menuju ke websitenya BPS. Dan websitenya BPS itu kan udah bagus ya. Ketika kita klik cerdas satu muncul nih cerdas beberapa edisi. Oh, jadi sudah langsung terkumpul di situ ya? Udah ada smart search engine gitu katanya. Jadi udah mulai menggunakan generative AI ini kayaknya. Oke. Menarik banget nih pembahasan kita pada podcast kali ini nih. Kalau boleh tahu nih Mbak Valen, harapannya apa nih untuk cerdas ke depannya?
bagi masyarakat ya, semoga dapat meningkatkan literasi tentang statistiknya gitu kan. Jadi statistik itu kan dipandang suatu hal yang menyeramkan begitu Menakutkan. ya. Suatu hal yang menyeramkan dan ketika kita kemarin ke pemilu gitu ya, itu seperti statistik itu buat mainan gitu kan. Hanya untuk kepentingan tertentu maka dia akan memakai statistik ini gitu kan. Padahal statistik itu nggak gitu. Statistik Buat itu senjata gitu ya. iya, jadi bisa seperti pisau lah ya, bisa untuk melukai, bisa untuk masak atau hal yang berguna gitu. Kenapa ingatnya masak ya? Wow, karena kita ibu-ibu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi statistik adalah suatu alat gitu kan. Oke. Jadi bagi akademisi, cerdas ini kan akan dikumpulkan dalam satu publikasi ya, publikasi analisis isu terkini yang harapannya ketika nanti disitasi oleh akademisi, peneliti atau mahasiswa itu akan lebih kredibel begitu kan. Jadi bisa menambah literatur review gitu. Karena yang kita bikin ini walaupun bahasanya sederhana tapi ada pengujian-pengujiannya gitu loh Mbak, yang sudah bisa masuk jurnal nih sebenarnya nih gitu. Lah bagi pemangku kebijakan harapannya juga dapat digunakan untuk menjadi masukan dalam mengambil keputusannya begitu. Oke, jadi balik ke awal tadi, dia beneran bisa jadi kompas dong karena dia bukan hoax ya. Dia memberikan insight baik bagi para pembaca untuk mengetahui lebih jauh tentang topik-topik hangat tadi ya. Dan di tahun ini adalah topiknya tentang SDGs gitu ya. Iya, benar banget. Dan untuk pemangku kebijakan juga ini bisa dipakai sebagai mungkin fondasi atau sebagai bahan masukan untuk pembuatan kebijakan itu sendiri gitu ya. Jadi memang ya tadi seperti tema podcast kita hari ini, cerdas itu adalah kompas di tengah-tengah hoax gitu. Oke, terima kasih banget Mbak Valen untuk waktunya. Ya, jangan lupa para pembaca, para sahabat data untuk akses dan untuk membaca produk kita ini ya, cerdas karena untuk daripada kita melihat berita-berita atau informasi-informasi yang mungkin aja hoax gitu ya di sosial media, lebih baik kita baca cerdas ya nggak sih? Supaya makin cerdas. Cerdas untuk Indonesia. Oke sahabat data, jadi jangan lupa ya subscribe, follow setiap sosial media dari DAPS dan juga akses web PPS untuk bisa mengakses cerdas ini. Dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah! Bye. Iya, saya Tatang Mutakin, staf ahli Mendikbudristek bidang talenta. Selamat untuk cerdas serta data statistik yang telah terbit dan saya kira ini sudah banyak yang menunggu dan banyak komentar yang melihat bahwa mereka sangat senang dengan cerita data statistik yang mudah dipahami dan tentu dengan data yang terakhir sehingga menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk gambaran baik kemarin dalam konteks untuk isu pendidikan terkait digital dan juga terkait bagaimana mobilitas komputer dan implikasinya pada kesehatan. Saya kira ini merupakan topik-topik yang sangat menarik dan tentu sangat relevan untuk para birokrat muda dalam memahami realita dengan data-data yang terbaik. Saya kira itu dari saya untuk untuk penguatan ke depan barangkali karena cerita data statistik yang ditampilkan masih sederhana, mungkin perlu ada yang diolah lebih dalam dengan berbagai angle sehingga bisa menjawab beberapa pertanyaan mengapa dan pada polisi apa yang kira-kira pas untuk menjawab masalah tersebut. Demikian, selamat untuk cerdas dan terima kasih.